Bilal ibn Rabah ketika Rasulullah wafat ia tinggalkan Madinah karena tak kuasa. Madinah mengingatkan dirinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat kampung di Madinah teringat dengan Rasulullah, melihat masjid teringat dengan Rasulullah. Setiap apapun yang ia lihat ia selalu teringat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya ia tinggalkan Madinah. Ia meminta izin kepada Khalifah Abu Bakar untuk meninggalkan Madinah karena tak kuasa, karena selalu rindu, karena kecintaan yang mendalam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau hijrah ke sebuah desa yang bernama Dirah di negara Syam. Letaknya dekat dengan kota Damaskus. Beliau tinggal di situ, menikah di sana, sampai pada suatu malam di dalam tidurnya beliau mimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika berjumpa dengan Rasulullah, Rasulullah berkata, "Ma hadzal jafwah ya Bilal? Apakah engkau tidak mau berziarah ke aku? Kenapa ada jarak? Kenapa engkau tinggalkan diriku?" Bangun dari tidurnya, maka Bilal menangis. Istrinya bertanya, "Ma yubkika ya ibn Rabah? Apa yang membuatmu menangis wahai Bilal?" Dia bilang, "Ra'aitu Rasulullah al-barihah. Aku melihat Rasulullah tadi malam. Ayo mari bergegas, kemasi pakaian kita. Kita akan pergi ke Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sampainya di Madinah, Bilal ibn Rabah langsung menuju ke makam Rasulullah, memeluk makam Rasul sallallahu alaihi wasallam, meluapkan kerinduan yang luar biasa, kerinduan yang terdapat dalam dada seseorang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar ketika melihat Bilal ibn Rabah merasa bahagia, sahabat yang lama pergi telah kembali. Maka ia berkata, "Ya Bilal, alla tu'adzin lana kama tu'adzin fi ayyami Rasulillah? Maukah engkau mengumandangkan azan sebagaimana engkau kumandangkan di zaman Rasulullah? Kami rindu dengan suara emasmu, kami rindu dengan suara yang selalu kami dengar di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Bilal berkata, "Aku tidak pernah mengumandangkan azan lagi setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu setiap kali aku naik ke mimbar mengumandangkan azan, maka aku turun, yang pertama aku tuju adalah kamar Rasulullah. Ku ketuk pintu kamarnya, as-salah, as-salah ya Rasulullah. Waktu sholat telah datang, saat ini siapa yang akan aku datangi?" Maka aku tidak kuasa. Umar bin Khattab datang meminta dengan permintaan yang sama. Ia jawab, "Laqad a'tadzartu min Abu Bakrin." Aku telah menolak Abu Bakar karena aku tidak kuasa. Aku tidak bisa berazan setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak lama kemudian Bilal melihat dua cahaya permata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua kekasih Rasulullah yang beliau katakan Sayyidah Syababi Ahlil Jannah, cucu beliau Al-Hasan wal Husain, keluar dari rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Bilal pun teringat dengan zaman Rasulullah yang ketika datang waktu sholat Rasulullah keluar dengan menggandeng kedua cucunya. Bilal menangis dan kemudian langsung mendatangi kedua cucu Rasulullah dan memeluk mereka berdua. Dan ketika dipeluk, Bilal mencium aroma badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada badan kedua cucunya yang mulia radhiyallahu taala anhum. Maka Bilal menangis. Kedua cucu tersebut, yang satunya berumur 8 tahun dan satunya 9 tahun, berkata kepada Bilal ibn Rabah, "Ya Bilal, alla tu'adzin lana kama tu'adzin fi ayyami jaddana? Maukah engkau mengumandangkan azan sebagaimana kau kumandangkan di zaman kakek kami?" Maka Bilal berkata, "Aku telah menolak Abu Bakar dan Umar karena aku tidak kuasa mengumandangkan azan setelah wafatnya kakekmu. Amma antuma, tapi kalau kalian berdua yang minta dan aku tolak, apa yang akan aku katakan kelak di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Bilal pun naik ke atas mimbar mengumandangkan azan. Ketika mengucap Allahu Akbar, Allahu Akbar, penduduk Madinah semuanya keluar dari rumah. Mereka takjub, keheranan, bingung. Suara yang 1 tahun telah hilang, suara yang hilang setelah wafatnya Rasulullah SAW kembali terdengar. Asyhadu an la ilaha illallah. Mereka semua keluar berkumpul, satu sama lain saling bertanya, "Abu'ithat Rasulullah? Apakah Nabi Muhammad dikembalikan oleh Allah, dihidupkan lagi, diturunkan sebagaimana Isa ibnu Maryam?" Karena suara ini mati setelah wafatnya Rasulullah, dan tiba-tiba hari ini kami mendengarnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Diriwayatkan oleh seluruh perawi Madinah setelah wafatnya Rasulullah tidak ada tangisan yang luar biasa melebihi daripada hari itu. Mereka semua menangis kembali, teringat dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Bilal sampai dalam kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beliau terjatuh dan tidak mampu meneruskan azannya karena mengucap nama sang kekasih Muhammadar Rasulullah. Sehati seorang pecinta jika menyebutkan nama kekasihnya ada getaran tersendiri.
Diriwayatkan hari itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melaksanakan sholat, tidak terdengar takbir intiqalatis shalah. Takbir perpindahan dari rukun ke rukun tidak terdengar, karena mulai dari takbiratul ihram Abu Bakar As-Siddiq menangis yang luar biasa, teringat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isakan tangis yang dari dada terdengar sampai kepada para makmum, dan setiap hari perpindahan rukun, setiap kali perpindahan rukun dalam sholat tersebut terdengar suara retakan-retakan tulang beliau seakan-akan hendak pisah dari badannya, karena beliau teringat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah ahwalus sahabah, mereka yang sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bahagia dengan mengingat Rasulullah, membaca sejarahnya, mengingat apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini semua menjadikan kita lebih mencintai beliau, lebih menjadikan beliau idola kita, menjadikan beliau suri tauladan kita, dan semoga kecintaan ini menjadikan kita lebih giat untuk bertakwa dan beribadah kepada Allah.